أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قراءة حفظ. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Qiraat Kisai. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatul hatab fi jidha hablum min masad. Qiraat Warsh. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatul hatab fi jidha hablum min masad. Abu Amr wa Yaqub. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatul hatab fi jidha hablum min masad. Bahwa hammalata dibaca dengan nasab, dibaca dengan ta, di sini dengan nasab, dan di sini dia berkesendirian dari jumhur. Maka semua qurra membaca dhammah kecuali riwayat Hafs an Asim wa imra'atuhu hammalata. Maka di sini terbayang di saat antum dulu belum belajar qiraah, maka dipikir bahwa qiraah yang benar dan qiraah jumhur adalah dengan fathah. Namun setelah kalian pelajari bagaimana ilmu qiraah, ternyata justru qiraah dengan fathah hammalatal hatab berkesendirian Hafs an Asim, dan semua qurra membaca hammalatul hatab dengan dhammah. Maka kesimpulannya dari qiraah di sini dari 5 qurra yang kita hanya pelajari 5 saja cukup mewakili yang sab'ah dan yang asyrah. Maka Asim berkesendirian periwayatan Hafs darinya dengan fathah hammalatal hatab. Adapun baqiya qurra, maka siapa baqiya 4 dari qurra yang kita pelajari mulai dari riwayat Ruwais wa Rawh an Ya'qub al-Hadrami, dan qiraah Ad-Duri anil Kisai, dan qiraah Ad-Duri an Abi Amr, dan qiraah Wars an Nafi'. Keempatnya semuanya qara'u birrafa, membaca dengan hammalatul hatab dengan dhammah. Maka inilah qiraah yang terjadi khilaf dari ayat ini. Lalu bagaimana i'rabnya? Disinilah kita akan masuk kepada i'rab. Maka wa ra'atuhu waw harfu atf. Dan faedahnya harfu atf di sini, jumlah yang berikutnya ma'tuf kepada jumlah yang sebelumnya. Wa harfu atf mabni 'alal fathah la mahala lahu min al-i'rab. Fathah tanawun. Maka waw harfu atf mabni 'alal fathah la mahala lahu min al-i'rab. Imra'atuhu huna ma'tuf, wa imra'atuhu ma'tuf marfu. Berarti ma'tuf kemana? Kepada sesuatu yang marfu. Imra'atuhu marfu bi dhammah, berarti ma'tuf kemana? Ma'tuf 'alal fa'il, wal fa'il marfu.
Fa'il mada fi'lun mudhari' sayasla di ayat yang sebelumnya. Sayasla naran dzata lahabin. Maka sayasla fi'lun mudhari' di mana fa'ilnya? Fa'ilnya takdiruhu huwa sayasla. Dan huwa di sini adalah Abu Lahab. Maka Abu Lahab akan dipanggang di api neraka. Maka sayasla fa'ilnya di sini Abu Lahab wa imra'atuhu. Waw di sini waw atifah dan imra'atu maktuf kepada Abu Lahab yang marfu. Maka tahu sekarang imra'atuhu marfu dikarenakan maktuf kepada Abu Lahab fa'il dari sayasla. Dan imra'atu mudhaf dan dhamirha mudhafun ilaih mabni ala dhamm fi mahalli jar mudhafun ilaih. Maka maknanya kalau begitu faidah dari waw atifah bahwa Abu Lahab bersamaan dengan istrinya Arwa Ummu Jamil, dua-duanya dipanggang di api neraka. Maka makna dari ayat wa imra'atuhu ay wa tasla imra'atu Abi Lahabin nar dzata lahab. Itu maknanya. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu, berarti sayasla Abu Lahab wa satasla Ummu Jamil. Wa huwa mudhaf wa dhamirha dhamir muttasil mabni ala dhamm fi mahalli jar mudhafun ilaih. Baqiya hammalatu wa hammalatahuna. Maka menurut qiraah Hafiz an Asim hammalata quri'a bil fathah. Maka di sini berkesendirian qiraah Asim Ibnu Bahdalah dengan fathah. Wa amma jumhur min qura al-Madinah wa ahlul qura fi Kufah wa ahlul qura fi Basrah. Ini yang menjadi barang marja bagi mereka. Fa Asim Ibnu Bahdalah bin Qura al-Kufah, maka dia tetap berkesendirian dari qura yang lain seperti Al-Kisai dari qura al-Kufah, Abu Amr juga. Adapun An-Nafi' seperti Wars An-Nafi' min qura al-Madinah, maka di sini mereka membaca semuanya dari ahlul qura Madinah dan Kufah dan Basrah dengan dhammah hammalatu birafa. Adapun dari segi i'rab, maka hammalatu kita ambil jumhur dulu, hammalatul hatab, maka dia takhrijnya pertama khobar dari mubtada mahdhuf takdiruhu hiya. Maka di sini hammalatul hatab takdiruhu hiya hammalatul hatab. Ini takhrij yang pertama dari i'rab ala qaul jumhur. Dan takhrij yang kedua hammalatu aidha an-na'at dari imra'atuhu wa imra'atuhu hammalatu, dan istrinya Abu Lahab sifatnya na'at di sini. Hammalatu sifat untuk Ummu Jamil, hammalatu dia sifatnya membawa kayu bakar. Ama Asim berkesendirian qara'a bin nasr hammalata al-hatab, dibaca dengan fathah berkesendirian padanya, maka i'rabnya di sini dalam keadaan hal, sehingga maknanya hammalatal hatab Ummu Jamil dalam keadaan membawa kayu bakar masuk api neraka, dalam keadaan dulu di dunia membawa kayu bakar untuk memberikan hadiah kepada Nabi seperti ditafsir yang telah lalu. Maka hammalata atau hammalatu ala qira'atain
Di sini dia i'rabnya mudhaf dan al-hatabi mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah. Maka faedah dari ayat ini dari segi tafsir al-ma'ani setelah selesai dari qiraah dan dari i'rab, maka tahu kalian sekarang apa i'rabnya hamalatu. Jumhur dengan membaca hamalatu ada dua takhrij. Imma khobar dari mubtada mahdhuf takdiruhu hiya hamalatu, atau yang kedua sifat dari imra'atuhu hamalatu. Adapun hamalata dengan nasab, maka di sini dia dikarenakan al-hal. Dan dari tafsir ma'ani di dalam ayat ini, wa imra'atuhu, kalimat imra'ah tutlaq ala zaujah. Maka yang diinginkan imra'atuhu, imra'ah Abu Lahab, ay zaujah Abu Lahab. Dan di sini nasibnya zaujah Abi Lahab sama seperti Abi Lahab karena ma'tuf wa imra'atuhu dengan wawu atifah kembali kepada fa'il yasla, sehingga Ummu Jamil nasibnya sama finari jahannam kamisri Abi Lahab li'anna ma'tuf sayasla naron wa fa'iluhu Abu Lahab. Wa hunaka al-adillah di dalam Al-Quran dan Sunnah, imra'ah bimakna zaujah, kama qala ta'ala fi surat Yusuf, qalat imra'atul aziz, qalat imra'atul aziz. Maka imra'atul aziz istri al-aziz. Lima dari anak imra'ah bimakna zaujah. Wa yaqulu ta'ala wa qalat imra'atu fir'auna, imra'ah Fir'aun idan zaujah Fir'aun. Wa qala ta'ala fi surat Tahrim daraballahu mathalan lil ladina kafaru imra'atan nuhin wa imra'atan lutin. Imra'atan nuhin wa imra'atan lutin, istri dari Nuh dan istri dari Nabi Lut. Wa kadzalika huna wa imra'atuhu hammalatal hatab ala qaul al-mansub Hafiz an Asim. Maka di sini contoh-contoh dari kalimat imra'ah di Al-Quran dan Sunnah bermakna zaujah. Wa yutlaq aidan zaujah, istri itu dengan banyak alfaz di Al-Quran dan Sunnah. Maka selain dari imra'ah, lafaz yang kedua an-nisa. Maka nisa ma'at takyid bil idhafah bermakna zaujah. Nisa bil idhafah bimakna zaujah, walakin idza kana mufrad bimakna tidak diidhafahkan bimakna jam'un nisa, jam'u imra'ah. Misalnya di dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman, ya nisa'an nabiyyi lastunna ka'ahadin minan nisa. Fa fi hadhil ayah undur, ya nisa'an nabiyyi, nisa udhifa ila an-nabi. Maka di sini maknanya ya nisa'an nabi ay zaujatin nabi, istri-istri nabi. Idza kana urifa bimakna istri. Namun jika tidak diidhafahkan an-nisa sendirian, maka bimakna imra'ah. Mana dalilnya? Masih ayat ini. Lastunna ka'ahadin minan nisa. Maka wahai istri-istri nabi. Kenapa diartikan istri Nabi? Karena mudhaf ilaih. Ya nisa'an nabiyyi, istri-istri Nabi diartikan sekarang. Namun di saat mufrad lastunna ka'ahadin minan nisa, bahwa kalian itu berbeda dengan an-nisa, perempuan yang lainnya. Maka istri Nabi mempunyai perbedaan dengan perempuan yang lainnya. Itu maknanya. Dan begitu pun yang ketiga lafaz ahl. Maka ahl indal Arab bermakna istri juga. Seperti ucapan Allah di surat Tahrim, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadikanlah kalian takut kepada diri kalian api neraka itu, dan jadikanlah takut bagi istri kalian. Dan bahkan dimutlakkan ahli
juga untuk anak-anak dan putrinya. Maka ahl ini lafaz yang ketiga, imra'ah, kemudian ahl, kemudian nisa dengan syarat bil idhafah, dan juga halilah. Seperti di dalam hadis Ibnu Mas'ud, di saat ditanya Nabi, Aydan bin A'dham, apa dosa yang paling besar ya Rasulullah? Maka di dalam hadis, yang hadis ini muttafaqun alaih, disebutkan dosa yang paling besar adalah antuzaniya halilata jarika, bahwa kamu berzina dengan halilata jarika. Halilah maknanya istri juga. Ini makna yang keempat dari lafaz istri adalah halilah. Poin pendalilannya halilata jarika, dan kamu berzina dengan istri tetanggamu. Maka di dalam syariat Islam, berselingkuh, perselingkuhan itu adalah perkara yang sangat besar. Adapun di zaman now sedang trendy yang namanya pelakor, perebut laki-laki orang, dan maknanya di sini pelakornya adalah berzina dengan laki-laki orang atau dengan istilah selingkuh, maka lagi trendy. Banyak perselingkuhan dan bahkan menjadi kebanggaan menjadi pelakor, di mana si perempuan ini menggoda dari tetangganya, suami tetangganya, dan yang lainnya, atau menggoda dari sekretaris yang bekerja di kantornya dan dia suami dari orang lain. Maka hukumnya di dalam Islam adalah al-maut, kematian, dirajam sampai mati. Mana dalilnya? Hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Mas'ud, di saat di dalam ayat wala taqtulu nafsa allati haramallah illa bil haqq, illa bil haqq. Kenapa? Dibuka. Maka di dalam ayat ini dilarang kalian membunuh manusia kecuali dengan 3 perkara. Disebutkan as-sayyibu zani, dan ini poin pendalilannya. As-sayyibu zani adalah seorang yang telah menikah dan dia melaksanakan zina. Maafi. Maka di sini hukumnya adalah boleh untuk dibunuh, maknanya dirajam. Maka ini halilatu jarik, poin pendalilannya adalah istri dari tetanggamu. Maka di dalam Islam, permasalahan perselingkuhan bukan suatu kebanggaan bagi seorang perempuan. Bisa menggoda tetangganya, bisa menggoda bosnya, bisa menggoda siapa saja. Maka tabarruj di dalam Islam haram, dan keluar perempuan tanpa mahram dan bekerja ikhtilat pun haram. Seperti ucapan Allah, waqirna fi buyutikum wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Maka perempuan itu tinggal di rumah-rumahnya dan tidak boleh untuk berdandan, memamerkan kepada bosnya di kantor, teman-temannya di kantor, teman-temannya di sekolah, dan murid-muridnya di sekolah. Maka tidak boleh memamerkan kecantikannya. Dan diantaranya bimakna sahibah. Maka sahibah dinamakan juga dengan istri. Seperti Allah berlepas diri di hadis Ibnu Abbas, bahwa Nabi Muhammad SAW menceritakan bahwa Allah Jalla wa'ala berkata di hadis qudsi, kadzabani ibnu Adam walam yakun lahu dzalika wa syatamani walam yakun lahu dzalika. Maka
Bani Adam telah mendustakanku dan telah mencelaku. Adapun pendustaan kepadaku, faza'ama anila aqdiru an aidahu kama kana. Adapun pendustaannya kepadaku bahwa manusia di saat setelah dimatikan kemudian akan dibangkitkan dan dihitung amal-amalnya, kata mereka Allah tidak akan mampu. Maka ini pendustaan mereka kepadaku. Wasyatamani iyaya. Adapun pencelaan kepadaku, maka Allah mengadu di sini bahwa Bani Adam mendustakannya dan yang kedua mencelaknya. Adapun pencelaan Bani Adam kepadaku, maka ucapan Bani Adam li waladun fasubhani anittakhadha sahibah aw waladan. Sahibnya sahibah. Maka sahibah maknanya di sini dari penghinaan hambaku kepadaku, dia menyebut aku mempunyai anak. Maka Allah menafikan di sini fasubhani, maka maha suci aku, anittakhadha sahibah, aku mengambil istri. Maka sahibah di dalam hadis ini bermakna istri. Wa kadzalika tahta, maka tahta bermakna di bawah, maknanya kepemilikan dari suaminya. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim disebutkan wa kana tahtal Miqdad ibn al-Aswad, bahwa perempuan Duba'ah binti Zubair tahtal Miqdadi ibn al-Aswad, bahwa dia istri dari Al-Miqdad ibn al-Aswad. Dan kita tutup pelajaran kita dengan permasalahan kalimat yang terakhir, bahwa dimutlakkan istri dengan mudzakkar az-zauj. Maka boleh istri itu dinamakan dengan az-zauj. Maka jangan marah jika disebut perempuan itu dengan ya zauji. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran pun Allah menyebut istri Adam, Hawa dengan zauj, tanpa zaujah, tanpa ta'nis. Maka ini seperti di dalam surat Al-Baqarah, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujuka al-jannah. Maka di dalam ayat ini wa qulna, kami mengatakan kepada Adam, ya Adam uskun anta, tinggal kamu di surga. Wa zaujuka, tidak disebutkan wa zaujatuka. Maka boleh zauj dan zaujah dipergunakan untuk kalimat istri. Maka dengan ini selesailah pelajaran kita dari ayat yang kita baca. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha